Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi struktur proposal bisnis dan proyek. Materi pembahasan kita di kelas 11 IPA dan IPS bersama saya Dewi Rosintauli. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur proposal, kegiatan, dan penelitian. Nah, hari ini kita membahas lanjutannya. Kita lihat untuk struktur proposal bisnis. Apa saja yang menjadi strukturnya? Yang pertama ada judul bisnis. Nah, judul ini nanti diletakkan pada bagian awal. Judul ini berisi informasi mengenai jenis bisnis apa yang akan dilaksanakan, termasuk apa nama produk atau jasa yang akan dibahas di dalam proposal tersebut. Yang kedua ada latar belakang. Nah, latar belakang nanti berisi penjelasan mengapa jenis dari bisnis ini akan dipilih. Dijelaskan juga nanti mengenai pemilihan jenis dari bisnis dan produk yang akan dibuat, serta apa analisis terkait situasi dan segmentasi pasar yang nantinya dicantumkan. Yang ketiga ada deskripsi produk. Nah, bagian ini adalah bagian inti, yakni berisi penjelasan detail tentang produk yang akan dipasarkan, meliputi nama, jenis produk, bahan baku utama, cara membuat, keunggulan dan kekurangan, estimasi harga, serta foto dari produknya. Yang keempat ada deskripsi bisnis. Nah, yaitu menerangkan tentang nama dan jenis usaha, pernyataan singkat bisnis yang akan dijalankan, rencana kerja, visi misi perusahaan, serta rancangan bisnis selama beberapa tahun ke depan. Yang kelima ada proses produksi. Nah, bagian proses produksi ini menjelaskan mengenai bagaimana proses produksi dibuat, mulai dari awal bahan baku sampai nanti bahan jadi. Penjelasan bisa mengenai pembahasan rincian lewat skema flow chart atau diagram alir atau arus, atau lewat dokumentasi foto. Yang keenam ada manajemen usaha. Nah, struktur proposal ini nanti meliputi struktur organisasi usaha beserta tugas, wewenang dan uraian jabatan dari masing-masing. Dijelaskan juga kemampuan pengelolaan dalam menjalankan suatu usaha. Yang ketujuh ada pemasaran. Nah, pada bagian pemasaran, pembahasan mengenai potensi peluang pasar dari produk yang ditawarkan, segmentasi pasar dan target konsumen yang dituju, serta apa strategi pemasaran produk, serta pendekatan yang dilakukan untuk melakukan promosi. Yang kedelapan, strukturnya adalah deskripsi finansial. Nah, bagian ini meliputi besaran kebutuhan modal yang diperlukan, sumber dan penggunaan modal, laporan keuangan dalam bentuk neraca, serta analisis titik impas atau dalam arti break even point dalam suatu usaha. Yang kesembilan, bagian penutup. Nah, pada bagian penutup proposal bisnis ini terdiri dari pernyataan persuasif atau mengajak untuk meyakinkan penerima proposal, bisa berupa mitra kerja atau pihak sponsor. Ditampilkan juga bagian lampiran-lampiran yang mungkin diperlukan dalam proposal. Ya, itulah tadi bagian dari proposal bisnis. Kita lanjut pada bagian D, struktur proposal proyek. Nah, struktur proposal proyek ini nanti meliputi yang pertama, judul proyek. Sama seperti proposal bisnis atau proposal yang lainnya tadi, judul proposal ini tetap ditempatkan pada bagian awal ya. Jadi bagian ini menjelaskan
produk proyek yang akan nanti dipaparkan. Ada nama perusahaan klien serta detail-detail awal lain sebagai gambaran dari keseluruhan isi proposal proyek tersebut. Yang kedua, ada larangan atau disclaimer. Nah, proposal proyek nanti berisi larangan atau kerahasiaan terkait isi proposal proyeknya. Nah, hal ini berisi informasi tentang proyek yang sifatnya rahasia, sehingga larangan tidak boleh menyebarkan informasi kepada pihak lainnya. Yang ketiga, ada detail publikasi. Nah, bagian ini terdiri dari tujuan dibuatnya proposal ini, sasaran audiens yang akan dituju, riwayat perubahan dokumen, serta bukti bahwa dokumen tersebut resmi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Bagian yang keempat dari struktur proyeknya adalah pendahuluan. Ya, bagian pendahuluan juga merupakan salah satu struktur dari proposal proyek ini. Nah, bagian ini menjelaskan gambaran dan latar belakang mengenai dilaksanakannya proyek yang akan dibahas, serta pengalaman sebelum menangani proyek sejenisnya. Yang kelima, ada tinjauan kebutuhan. Nah, tinjauan kebutuhan ini menjelaskan secara singkat mengenai apa saja keperluan dan kebutuhan yang telah disetujui dan nantinya akan menjadi bagian dari pelaksanaan proyek, baik alat, bahan, dan lain-lain. Yang berikutnya, yang keenam, ada solusi yang diajukan. Nah, struktur ini berisi mengenai solusi yang akan diajukan untuk mencapai tujuan proyek, berisi ringkasan solusi, serta penjelasan detail yang terkait dengan proyek yang nantinya dijalankan. Berikutnya, yang ketujuh, uraian pekerjaan. Bagian uraian pekerjaan atau statement of work ini menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi yang telah diajukan sebelumnya. Nah, bagian ini meliputi sasaran dan tujuan pekerjaan, batasan dan ruang lingkup, fase-fase pekerjaan, dan pemahamannya. Yang kedelapan, rencana pelaksanaan. Nah, bagian ini menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan pekerjaan, mulai dari skenario yang telah diajukan, organisasi proyek, wewenang dan tanggung jawab, rencana kerja proyek dari awal hingga akhir, serta tim dan logistik proyek yang akan diajukan. Yang kesembilan, investasi. Pada bagian investasi dibahas mengenai estimasi biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Bagian ini meliputi biaya yang dikenakan dalam rekapitulasi pekerjaan, syarat dan kondisi dari pelunasan, serta kriteria-kriteria penyelesaian proyek tersebut. Yang terakhir, yaitu penutup. Nah, bagian terakhir dari proposal proyek ini juga berisi penutup. Bagian ini berisi kata-kata penutup seperti jenis proposal lainnya yang pada umumnya nanti berisi tentang ajakan atau imbauan, ya. Selain itu juga disertakan tanda tangan dari pihak yang mengajukan proposal tersebut. Nah, inilah 10 struktur proposal proyek yang telah dipaparkan tadi. Ya, demikian untuk pembahasan kita pada pagi hari ini tentang struktur dari proposal bisnis dan proyek. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kami. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan terima kasih.